Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Farhani Iskandar, NPM 192191064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang penilaian status gizi. Cara melakukan penilaian status gizi. Yang pertama itu hasil tes darah bisa digunakan dalam penilaian gizi. Kemudian secara garis besar terdapat dua cara melakukan penilaian status gizi, yakni secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, penilaian status gizi secara langsung. Ini disebut yang pertama antropometri. Cara menghitung status gizi dengan antropometri dilakukan melalui pengukuran dimensi dan komposisi tubuh seseorang sesuai dengan umurnya. Dan metode antropometri itu sudah lama dikenal sebagai indikator sederhana untuk penilaian status gizi perorangan maupun masyarakat, dan biasanya dipakai untuk mengukur status gizi yang berhubungan dengan asupan energi serta protein. Dengan antropometri, Anda akan menjalani pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lingkar perut. Menurut Kementerian Kesehatan, orang dewasa juga bisa menjadikan lingkar perut, lingkar pinggang, hingga indeks massa tubuh untuk menentukan status gizinya. Nah, dan itu ada pemeriksaan klinis. Nah, ini merupakan cara penilaian status gizi berdasarkan perubahan yang berhubungan dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizi. Pemeriksaan klinis ini biasanya dilakukan dari mulai pemeriksaan bagian mata hingga kaki, meliputi konjungtiva mata, kemudian mukosa mulut, pemeriksaan dada, abdomen, hingga deteksi bengkak pada bagian kaki. Ya, dokter juga akan mempelajari riwayat medis pasien serta melakukan pemeriksaan fisik lainnya. Beritahu dokter jika merasakan gejala tertentu yang diduga berhubungan dengan status gizi Anda gitu. Kemudian itu pemeriksaan laboratorium. Ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan biokimia ini. Nah, juga dikenal dengan istilah cek lab. Pemeriksaan ini bisa berupa pemeriksaan darah, kadar albumin, pemeriksaan urin, pemeriksaan tinja, pemeriksaan vitamin dan mineral yang berkaitan dengan kondisi pasien. Kemudian yaitu penilaian status gizi secara tidak langsung. Survei konsumsi makanan. Penilaian status gizi ini dilakukan dengan melihat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu maupun keluarga. Data yang dapat berupa data kuantitatif atau jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi, maupun kualitatif, frekuensi maupun kebiasaan dalam makan. Kemudian data statistik yang berkaitan dengan nutrisi. Data yang dimaksud itu misalnya angka kematian menurut umur tertentu, angka penyebab kesakitan dan kematian, statistik pelayanan kesehatan, hingga angka penyakit infeksi yang berkaitan dengan kekurangan gizi. Nah, kemudian ada faktor ekologi. Penilaian status gizi dengan faktor ekologi dipilih karena masalah gizi dapat muncul akibat interaksi beberapa faktor ekologi seperti faktor biologis, fisik, dan lingkungan budaya.
Metode ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian gizi salah atau malnutrisi di suatu masyarakat agar selanjutnya bisa segera ditangani. Ya, menurut Kementerian Kesehatan RI, hasil penilaian gizi akan sangat tergantung pada faktor. Yang pertama itu faktor primer. Faktor ini mencakup kuantitas maupun kualitas gizi yang masuk ke tubuh. Misalnya porsi makan, kebiasaan makan yang salah, pengetahuan tentang kandungan gizi pada pangan tertentu, hingga faktor sosial ekonomi. Nah, itu yang keduanya itu faktor sekunder. Faktor ini berhubungan dengan adanya penyakit dari tubuh. Contoh masalah yang mengganggu faktor sekunder ini adalah gangguan pencernaan, penyerapan, metabolisme, hingga ekskresi. Jika merasa mengalami masalah dengan gizi, jalani penilaian status untuk gizi di puskesmas atau rumah sakit. Tenaga medis akan memberi rekomendasi pola hidup hidup sehat sesuai dengan kebutuhan Anda gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.